A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Perjalanan dari Turki sama Mesir berapa jam ini, Mbak? Saya beda nih, Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Hani dan Mbak Dias? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat ya. Jadi kita akan membahas podcast tentang spirit entrepreneurship dalam Al-Quran. Bagaimana sih spirit entrepreneurship menurut Mbak Hani? Oke, jadi sebenarnya kata spirit itu diambil dari bahasa Latin, yaitu ke bahasa Latinnya itu spiritus yang artinya roh, jiwa, atau sukma sama kesadaran diri. Sedangkan menurut para ahli, mengkaitkan spirit ini dengan kekuatan yang menggerakkan dan memberi energi kepada dunia. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau spirit ini kesadaran yang berhubungan dengan kemampuan, keinginan, dan integritas. Terus yang dimaksud sama entrepreneurship sendiri atau biasa kita sebut sebagai jiwa kewirausahaan ini semangat yang dibangun untuk menjembatani ilmu dengan kemampuan pasar. Jadi secara umum spirit entrepreneurship itu bisa diartikan sebagai kesadaran, kemampuan, dan tekad seseorang untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha supaya bisnis ini bisa berjalan dengan sukses gitu, Mbak. Oh gitu. Lalu bagaimana sih menurut Mbak Hani sendiri sudut pandang Al-Quran mengenai spirit entrepreneurship tersebut? Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 sudah disebutkan yang artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi juga jangan lupakan bagianmu dunia, yang dimana maksudnya tuh Allah kan sudah memberikan kepercayaan kepada manusia, Mbak, untuk menjaga dan mengelola rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma fokus pada akhirat, tapi juga mengurus dunianya dengan baik. Salah satunya kan dengan cara memenuhi kebutuhan dengan berwirausaha. Selain surat Al-Qasas ayat 77 juga disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dari kedua ayat ini tuh Allah sudah memerintahkan untuk kepada manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan juga baik. Spirit entrepreneurship ini juga perlu dibangun serta perlu ditanamkan supaya dalam kita menjalankan usaha kita harus terus bekerja keras. Dengan kita bekerja keras, dengan kita pandang semangat dalam mencari rezeki, kita akan bisa meraih kesuksesan itu tadi. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Mbak Dias gitu. Bagaimana sih Mbak karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Oke, jadi gini ya, Mbak. Jadi seorang pengusaha itu harus memiliki karakteristik dalam usahanya tersebut. Untuk apa sih karakteristik tersebut? Yaitu untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat yang lainnya. Di antara karakteristik tersebut yaitu yang pertama, produktif atau suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan maksimal. Dalam produktif tersebut memiliki perpaduan antara investasi, manajemen, dan tenaga kerja. Dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran terkait produktif. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, potongan tersebut berbunyi fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dengan bersifat produktif gitu ya. Yang kedua yaitu aktif. Menjadi seorang pengusaha harus giat dan aktif. Jika semua orang sedang mengeluh, sedang tiduran, kita harus sebaliknya, yaitu lebih bersemangat gitu. Yang ketiga yaitu inovasi. Suatu ide, peristiwa maupun metode seseorang dalam melakukan usahanya. Dan inovasi tersebut bisa didapati dari 5 hal,
dari beberapa hal. Iya. Yang pertama yaitu tentang pengenalan produk. Yang kedua pembukaan pemasaran. Yang ketiga penemuan sumber-sumber. Yang keempat perubahan yang terjadi setelah adanya hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Dan dalam inovasi di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran surat Saba ayat 11. Nah, di situ terdapat sebuah kisah Nabi Dawud alaihissalam, yaitu seorang pelunak besi. Kala itu Nabi Dawud mempunyai inovasi dengan memanfaatkan besi-besi tersebut untuk pembuatan baju untuk berperang. Yang lanjut ya Mbak, yang keempat yaitu integrasi atau sistem yang mengalami pembaruan. Dalam integrasi tersebut yaitu terdapat konsisten, kita harus konsisten terus menerus, istiqomah dan teguh pendirian sehingga tidak mudah goyah. Namun ada hal yang terpenting Mbak, yaitu harus terdapat keyakinan pada setiap individual. Yang kelima yaitu tawakal. Tawakal di sini itu menjadi langkah yang terpenting, yang terakhir dari adanya usaha, semangat dan keyakinan. Jadi intinya tuh yakin gitu ya Pak ya, yakin sama tawakal ya Pak ya. Iya, itu yang sudah saya sampaikan ya. Lalu apa saja nih Mbak nilai-nilai seorang pengusaha? Terkait nilai-nilai seorang pengusaha, yaitu terdapat nilai-nilai spiritual. Di antaranya itu yang pertama jujur. Setiap orang kan harus jujur ya Mbak. Misal dalam melakukan sebuah usaha itu harus meninggalkan unsur manipulasi, curang dan bohong. Yang kedua itu amanah dan tanggung jawab yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 berisi tentang amanah dan tanggung jawab itu sendiri. Yang ketiga yaitu menjauhi keserakahan atau perilaku monopoli yang menjadikan tidak seimbangnya pemasaran. Misalnya ada sebuah contoh gini Mbak, ada seorang yang melakukan monopoli, yaitu menimbun barang dan diperjualbelikan ketika barang tersebut harganya meningkat, dan ketika konsumen benar-benar membutuhkannya, kan itu kan malah merugikan ya Mbak ya. Yang selanjutnya yaitu empati, yaitu kemampuan memahami seorang dan kepedulian. Bisa dilihat dari prinsip-prinsip tolong menolong dan kerjasama. Dari adanya tolong menolong dan kerjasama itu kan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu berorientasi tugas dan hasil, itu penentuan tugas dan hasil. Dengan adanya pengutamaan, itu mengutamakan tugas dan hasil untuk menguatkan nilai prestasi pada seseorang, berorientasi pada laba, ketekunan dan kerja keras, sehingga memiliki pandangan ke depan. Dengan pandangan ke depan tersebut didapati dengan adanya kemampuan dan penciptaan hal baru. Yang keenam itu keorisinilan atau keaslian tentang kreativitas dan inovasi. Kreativitas pada seseorang itu penting karena kreatif sendiri itu selalu menciptakan hal-hal baru dan inovasi. Orang tersebut tidak pernah puas dengan hal yang ada. Jadi dalam sebuah usaha, pengusaha itu harus memiliki sifat kepemimpinan
dan keteladanan yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat yang lainnya gitu. Insya Allah, Mbak Dias. Oke, terima kasih Mbak Dias. Kita beralih lagi ke pertanyaan untuk Mbak Hani. Apa saja sih Mbak faktor atau pendorong kesuksesan untuk sebuah pengusaha itu bagaimana? Oke. Faktor pendorong untuk suatu kesuksesan usahawan itu yang pertama adanya seorang pengusaha, seorang wirausahawan itu harus mempunyai kemampuan dan juga harus mempunyai kemauan. Kalau kadang kan calon-calon pengusaha ini tuh punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Juga kadang sebaliknya punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Nah kalau nggak punya dua-duanya ini tuh bisa menjadi sebuah penghambat untuk kita memulai sebuah usaha. Tapi kalau kita punya keduanya, insya Allah nantinya kita bisa sukses dalam menjalankan usaha yang akan kita bangun. Yang kedua itu adanya seorang usahawan, seorang wirausahawan atau seorang pengusaha itu harus punya tekad yang kuat dan juga pekerja keras. Kita mau usaha, tapi kita nggak mau bekerja keras itu sama aja, nggak bisa. Harus punya tekad, harus punya semangat, gitu nih Mbak. Terus yang ketiga harus tahu melihat sebuah kesempatan dan sebuah peluang. Seorang pengusaha itu kalau nggak bisa melihat sebuah kesempatan, nggak bisa melihat sebuah peluang, itu susah nantinya. Tapi kalau misal sebuah peluang dan kesempatan itu nggak kunjung datang, jadi bisa kita buat sebuah peluang itu sendiri gitu. Kalau faktor pendorong itu apa saja? Selain ada faktor pendorong juga ada faktor penghambat tentunya. Kalau yang penghambat itu ada kurang kompeten dalam manajemen. Terus yang kedua ada ya kurangnya pengalaman dalam membuat usaha. Yang ketiga ada kurangnya bisa mengelola keuangan. Ini juga sangat penting dalam sebuah usaha ya Mbak. Kalau keuangan berantakan, kalau keuangan nggak stabil, nggak ditata dengan baik, itu nantinya sangat berpengaruh ke usaha yang akan kita bangun. Terus selanjutnya ada gagal dalam perencanaan. Dalam membuat usaha tentunya kita harus membuat rencana-rencana yang sangat matang supaya kedepannya ini nanti usaha yang kita jalankan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus yang kelima, kita perlu memikirkan lokasi. Kadang tuh lokasi yang kurang strategis nantinya bisa sangat berpengaruh kepada usaha yang akan kita bangun. Yang selanjutnya ada kurangnya pengawasan dan peralatan. Dan yang terakhir adanya sifat atau sikap kurang serius dalam usaha. Kadang nih ada nih Mbak, seorang pengusaha, seorang wirausahawan tuh semangat di awal, cuma aku mau buat usaha ini, tapi di akhir-akhir tuh mendak semangat. Berarti kan itu main-main juga dalam buat usaha. Gitu. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya sikap yang serius untuk usaha yang akan dibangun. Kira-kira usaha apa sih yang sedang kalian jalankan saat ini sehingga kalian bisa memberikan nasihat gitu, bisa seperti ini gitu? Kebetulan saya tuh dari dulu punya cita-cita kepengen buka usaha bakery. Oh, bakery, roti-rotian gitu ya? Karena dulu sempat belajar juga untuk buat roti-roti, ngolah roti-roti. Mbak Dias apa? Kira-kira mau membuat usaha apa ini ke depannya? Hampir sama sih sama Mbak Heni. Oh, sama ya. Tapi saya lebih ke catering di Oh, rumah. catering. Kan Masa-masa seru nih Mbak. masa-masa seru. Bisa menjadi keluarga apa Berarti sama-sama suka masak ya? Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira usaha
kalian kasih untuk para pemuda di luar sana yang ingin membuka usaha gitu? Silakan dikasih. Untuk calon-calon pengusaha ini tuh apa ya Mbak, harus ini ya, konsisten dari awal. Ya. Kalau mau buat usaha harus konsisten, harus yakin kalau nantinya usaha ini akan berkembang dengan baik. Walaupun saya yakin di dalam kita menjalankan usaha itu nggak selamanya mulus, tapi selama kita berikhtiar, selama kita berusaha, insya Allah Allah juga akan sejalan. Jadi kan usaha kan pasti naik turun terus ya, nggak naik terus gitu. Kalau Mbak Dias gimana Mbak, untuk nasihat untuk para pengusaha pemula di luar sana gitu? Ya tentunya ya harus konsisten. Terus yang terpenting itu harus ikhtiar, usaha dengan sungguh dan terdapat keyakinan. Terus yakin bisa gitu. Yakin bakal sukses ya Mbak. Insya Allah. Yakin bakal sukses, nah, kuncinya yakin sama apa tadi, tawakal ya Mbak ya. Oke, segitu saja perbincangan singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih pemula dalam podcast ini. Selamat bertemu lagi di podcast kami selanjutnya. Dadah.